Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua hadirin. Kepada yaitu Bapak Anasril Kambut, selaku dosen pada mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa semua. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Perkenalkan, saya Linda Nuryani, selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Aura Ramadhani dan Dewi Sandra. Kami akan mempresentasikan materi mengenai ketahanan nasional. Presentasi ini dibagi dalam 4 sesi, yaitu 1. Pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sesi yang kedua, penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Dewi. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sandra. Saya selaku presenter akan membacakan materi. Pengertian ketahanan nasional. Kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa negara. Fungsi ketahanan nasional. 1. Sebagai doktrin dasar nasional. Ajaran pada suatu aliran politik, keagamaan, dan lain-lain. 2. Sebagai pola dasar pembangunan nasional. 3. Sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Ciri ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional berpedoman pada wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memfokuskan dan mempertahankan kelangsungan hidup. 3. Mampu menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan dan gangguan dari luar dan dalam negeri. Sifat ketahanan nasional. Menurut Siti Halimatus Sa'diyah, 1. Manunggal. Sifat antara trigatra atau aspek alamiah dan pancagatra atau aspek sosial. Seluruh aspek sosial dapat dicampur adukan, tetapi integrasi harus dilaksanakan selaras dan serasi. 2. Marwa ke dalam. Arahan kepada diri negara bangsa itu sendiri dan bertujuan untuk mewujudkan sifat dan hakikat sosial. 3. Berwibawaan. Harus dipertimbangkan pihak lain dan memiliki daya pencegah. 4. Berubah menurut waktu. Artinya, suatu bangsa tidak terus-menerus tetap melainkan dapat meningkat dan menurun sesuai kondisi negara itu sendiri. 5. Tidak membenarkan adanya adu kekuasaan dan kekuatan. Asas ketahanan nasional. 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kebutuhan dasar dan wajib dipenuhi bagi individu, masyarakat, dan kelompok. 2. Asas komprehensif yang menyeluruh dan terpadu. Ketahanan nasional harus mencakup seluruh aspek kehidupan yang membentuk perpaduan dan kesatuan masyarakat. 3. Asas kekeluargaan mengutamakan sikap keadilan, kesamaan, gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama. Baiklah, tadi hasil presentasi dari kelompok kami yang telah disampaikan oleh Dewi. Selanjutnya adalah yang ketiga, sesi tanya jawab. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, setelah itu didiskusikan oleh kelompok kami, dan terakhir disampaikan kepada teman-teman. Baik, saya persilakan kepada Saudari Aura untuk menyampaikan jawabannya. Saya, Aura Ramadhani, selaku anggota, ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Nasya. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi era globalisasi saat ini? Jawabannya adalah, cara memperkuat ketahanan nasional di Indonesia di era globalisasi adalah
selektif dalam membaca atau menerima berita, dan tidak terlalu terpengaruh dengan berita di sosmed. Bisa menyaring budaya yang masuk, mencintai dan membeli produk Indonesia, menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada. Pertanyaan kedua dari Kaila. Bagaimana upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketahanan nasional. Pertanyaan ketiga dari Radit. Faktor apa saja yang mempengaruhi ketahanan nasional di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah faktor penguat ketahanan nasional suatu bangsa yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sosial budaya sebagai salah satu faktor penguat ketahanan nasional. Maka dalam pembangunannya tidak dapat lepas dari kondisi objektif masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat multikultural. Saya akhiri diskusi kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Saya Linda selaku moderator pada presentasi siang hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Saya juga ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu dan teman-teman atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.